kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok hari ini. Depok hari ini masih dalam program election Pilkada Kota Depok 2024. Di samping saya sudah ada anggota KPU Kota Depok, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Bang Ahmad Firdaus. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya seger bugar nih. Pilkada berjalan lancar nih. Harus dong. Harus ya. Luar biasa. Kita kasih apresiasi buat abang kita, Abang Ahmad Firdaus. Selamat ya. Siap. Terima kasih, Bang. Cuman banyak cerita nih Tribuners. Kita tanya nih abang kita bagaimana selama ini sosialisasi hingga proses terjadinya penyaluran hak suara. Bang, mungkin ada catatan yang dari abang. Catatan ya? Iya. Catatan apa? Catatan si Boy. Jadi gini. Ini kan ramai memang apa ya yang sedang dibicarakan terkait dengan partisipasi ya. Iya. Ini bukan hanya isu di lokal atau Depok, tapi ini kan nasional. Oke. Sifatnya nasional. Artinya secara keseluruhan partisipasi secara keseluruhan secara nasional memang turun. Turun ya. Ya. Nah, kalau di Depok ini kan sebenarnya partisipasinya naik. Oh, di Depok tuh naik ya? Nah, secara angka ya. Secara angka ya? Karena kan gini, tahun 2000 kalau nggak salah ya 2002 pilkada sebelumnya itu kan 700.000. Iya. Oh, sekarang kan 800.000 lebih. Jadi tapi secara persentase stagnan. Stagnan ya? Nah, karena jumlah DPT-nya meningkat. Meningkat ya? Iya. Kalau DPT itu 2024 1.427.674.000. Ya. Sedangkan yang menyalurkan hak suaranya 981.012.000 hampir DPT. 900 ya. Hampir 900. Iya, artinya ada kenaikan kalau nggak salah hampir kurang lebih 200.000 orang. Berarti naik nih Tribuners. Secara angka Naik ya? tapi secara persentase Turun. stagnan. Oh, stagnan. Turun dikit lah. Turun dikit ya. Saya pikir benar-benar turun, ternyata enggak ya? Enggak, karena Enggak ya? memang DPT naik, jumlahnya harus naik. Iya. Mengikuti ya. Jadi secara secara angka tidak ada penurunan sebenarnya Ya, kalau ya. menurut kami Iya. Kalau dibanding dengan 2019 Iya. 19 ya. Ya. 2020 ya pilkada. 2019-2020 ya. Di pilkada. Tapi memang DPT-nya kalau nggak salah 1,2 kan. Iya. 1.200.000. So sekarang 1,4. Iya. Nah, jadi angka pemilihnya naik tapi presentasinya tetap gitu. Jadi dari catatan saya ada 32.364 suara tidak sah. Itu termasuk DPT 881 ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaannya nih, apa penyebab itu terjadi? Begini Bang, saya panggil Abang ya. Iya lah, masih muda sih sebenarnya. Kalau Om lebih parah dong. Nah, jadi gini, memang partisipasi itu memang substansi dari demokrasi. Oke. Artinya bahwa legitimasi itu pemimpin yang legitimate itu dihasilkan dari partisipasi yang cukup yang tinggi. Oke. Nah, artinya ketika pemimpin mendapatkan legitimasi aspirasi dari bawah, suara rakyat gitu kan, dia pemimpin yang legitimate yang sah. Oke. Itu kan harus melebihi 50% dari jumlah suara. Nah, berarti ini legitimate ya? Kan lebih dari 50%. Legitimate. Nah, tapi begini maksud saya, bahwa partisipasi itu bukan beban KPU. Oke. Ya, KPU atau kami tugasnya adalah menyelenggarakan tahapan ya. Ya, mulai dari DPT, perumusan DPT itu sampai penetapan. Ya kan ada kampanye, ada pencalonan, ya kan, dan segala macam. Terus sampai nanti penetapan itu adalah tahapan yang menjadi tanggung jawab
KPU. Oke. Ya. Karena itu Sebagai penyelenggara ya? itu diatur dalam undang-undang, Iya. gitu kan. Kalau partisipasi kan itu bagian dari ini aja, bagian proses secara keseluruhan di dalam demokrasi. Artinya tugas bersama. iya, Ya. iya. Kalau kami KPU itu sebagai fasilitator, Oke. karena kan partisipan itu kan antara hak dan kewajiban, ya kan. Dia punya hak memilih dan punya hak untuk tidak memilih juga. Oke. Ya kan? Ya, tidak dilarang ya? Nggak dilarang. Iya. Kita kan cuma menjadi fasilitator, Iya. menyampaikan informasi ke seluruh lapisan masyarakat, terus kemudian kita serahkan ke masyarakatnya sendiri. Mau Ya, milih atau enggak milih? Mau terlibat ya. Ya. Kan penggunaan hak itu kan Itu hak asasi manusia ya? manusia. Kita kan Iya. nggak bisa memaksa gitu. Kan tidak memilih juga bagian dari aspirasi. Iya, Iya. iya, Betul dong? iya. Iya. Kan ada alasan juga, ada indikator juga yang kenapa dia tidak memilih gitu kan. Kan ada banyak perspektif bahwa kenapa sih nggak memilih? Apakah karena situasi politik, Iya. ekonomi dan sosial kan gitu. Misalnya kita sediakan nih pemimpin yang tidak percaya, mereka tidak percaya nih mau memimpin nih. Bang, sebelum ke situ dulu, saya mau tanya Oke. nih. Sebelum ke situ, itu di ujung itu. Siap. Sebelum ke situ, pertanyaan saya, Abang kan sudah melakukan sosialisasi, Ya. termasuk partai-partai yang lain sudah memberikan baliho dengan gambar-gambar Ya. yang cakep dah, Ya. gitu dah. Ya. Kemudian juga udah Kualitas dah. kualitas melalui medsos Ya, juga, semua. melalui media massa Ya. juga, ya kan, media ruang dan luar ruang lah. Ya. Oke. Nah, apakah itu berpengaruh? Kalau berpengaruh, ya kan gini, namanya media itu kan Ya. orang kan melihatnya dari ini ya, media itu kan berbagai macam ya, Ya. ada elektronik ya kan, ada media massa segala macam ya. Itu kan salah satu bentuk kita bagaimana menyampaikan informasi aja, Oke. masalah diterima atau enggak, ya kan? Itu hak, kembali lagi ke Oke. haknya partisipan. Artinya kalau saya ambil kesimpulan bahwa itu berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing, Iya, ya kan? iya. Artinya sebagai media sosial, orang tahu dong Iya. di Depok ada pilkada, Iya. kemudian juga di media massa orang tahu dong ada pilkada. Iya. Cuman kembali lagi bagaimana pribadi masing-masing. Iya, kita nggak Intinya di bisa- situ kan ya? Kita nggak bisa memaksakan. Iya. Nah, terus kemudian, Artinya bukan salah media massa, bukan salah media enggak. sosial, ya kan? nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah ya? Nggak ada yang salah. Kirain nanti. Nggak, kecuali gini, paslon A, Ya. B gitu, A dan B, kita kirim gambarnya paslon C. Wah, itu baru salah ya. Vital itu kan. Jadi poinnya adalah sukses orang warga Depok yang memilih itu tergantung hati nurani. Iya, artinya partisipasi itu menjadi tanggung jawab semua elemen. Oke. Terutama kalau menurut kami itu adalah partai. Pantai ya. Partai, karena kan mereka harus melaksanakan pendidikan politik. Ya. Kan gini, pemimpin itu rekom dari partai. Gabungan partai. Atau kalau salah satu partai yang jumlahnya terbesar ya dia bisa merekomkan satu partai ya cukup. Nah, tugas partai itu kan seharusnya kan merekrut partisipasi. Oke. Ayo pilih pemimpin Gua dong. ya, udah kita rekom gitu. Jadi bukan hanya ada KPU ini, enggak begitu. Jadi tidak diserahkan sepenuhnya ke KPU ya. Karena kan KPU ini sebagai fasilitator aja. Oke. Itu aja. Jadi kita nggak boleh melebihi batas itu. Kita sebagai fasilitator. Gitu. Oke. Jadi terpulang kembali kepada sang pengusung gitu ya. Iya. Kalau kayak kita lah, kalau jualan, ayo dong beli gua dong, gini. Marketingnya. enak nih, gitu kan. Iya. Artinya bukan tugas sepenuhnya oleh KPU Kota Depok, tapi juga tugas bersama ya. Iya, tugas bersama semua elemen lah. Iya. Semua unsur yang ada di kota ini. Nah, oke, kita ke situ. Sebelum bicara karakter tadi ya. Nah, kemudian itu kan sudah dilakukan sosialisasi pendidikan pemilih, gitu kan. Kemudian
awareness lah tentang ini loh, kalau kita tidak memilih sayang loh satu suara ini akan untuk kemajuan Kota Depok. Nah, pertanyaan berikutnya, kesadaran itu muncul di warga Depok, apakah karena memang karena pribadinya atau karena melihat figur yang dicalonkan? Pribadi Warga Depok. Jadi begini, terlepas dia terima informasi atau enggak ya dari kami, kan gini, kami sebagai fasilitator hanya mengubah cara pandang, ya kan, bahwa masyarakat Depok ini harus sadar gitu, terhadap politik, kan gitu. Kalau dia nggak sadar, ya tergilas lah, kan gitu. Artinya kalau nggak sadar, harus disadarkan. Iya, gitu. Tugas kami adalah itu. Nah, artinya jawabannya diplomatis juga ya. Bukan menginfokan itu kan gitu. Iya, bahwa ayo kita ini kan berbicaranya kami mengingatkan kepada pemilih, mengingatkan untuk bahwa pemilu itu, pilkada itu bukan hari H aja. Iya kan? Ini 5 tahun yang akan datang. Kita selalu pesan ke situnya bahwa proses pembangunan 5 tahun yang akan datang itulah yang nanti akan dirasakan oleh pemilih, gitu kan. Makanya pemilih ini kita sadarkan untuk saya harus cari pemimpin yang sesuai dengan apa yang, makanya kan kita tampilkan segala macam info terkait dengan dengan pemimpin kan, programnya, terus kita buat segala macam biar masyarakat tahu nih, KPU menyediakan informasi ini kan, kita bisa ambil keputusan. Jadi sebuah lingkaran ya, lingkaran mutualisme di mana semuanya bertanggung jawab sehingga apa yang diinginkan masyarakat Depok bisa terakomodir ya. Jadi ya itulah, kembali lagi ke masyarakat ya. Kalau partisipasi dalam melakukan memilih calon pemimpin gitu. Dan dari pilkada ke pilkada ini hampir tinggi memang golputnya. Tinggi ya. Beda dengan Pilpres dan Pileg ya. Makanya kalau Pilpres Pileg itu kan magnetnya ada di Pilpres. Magnetnya. Kalau Pileg sendiri kerja keras tuh calon kan. Dia harus dapat suara kan. Dapat suara, betul. Nah, magnetnya adalah di Pilpres. Biasanya setiap pemilu gitu. Jadi ini kan karena ini sama Pilpres. Jadi kalau mau tinggi mungkin ya. Tapi banyak juga suaranya ntar. Kertas suaranya kayak kemarin. Pusing lagi ntar. Enggak juga lah kalau Pilpres doang. Kemarin kan waktu itu kalau nggak salah gara-gara banyak kertas suara, akhirnya dipisah kan. Ternyata ada dampaknya ya. Ya begitulah. Ya resiko. Oke. Berarti pertanyaan berikutnya. Banyak amat nih tanya. Iya dong, harus karena kan menyangkut partisipasi. Siap. Berdasarkan, mungkin abang tahu nggak ya? Saya pikir belum ada penelitian atau terlalu cepat kalau saya bilang ini. Dari jumlah itu banyak yang mana yang memilih? Belum tahu ya? Maksudnya banyak golongannya? Apakah dia belum milenial, Gen Z? Itu lagi kita bikin datanya. Wah, kita tunggu nih. Ini menarik nih. Kalau sampai Gen Z nggak milih, waduh. Parah juga nih. Berarti pemerintah harus memberikan tanggung jawab kepada KPU untuk 5 tahun ke depan bagaimana Gen Z dan generasi di bawahnya peduli politik gitu ya. Sehingga tersadarkan untuk memilih. Jadi tanggung jawab ke KPU gitu. Iya, biar dikasih ini ya. Kerjaan gitu. Siap. Ini catatan yang buat saya. Jadi selama ini kan menurut saya bekerja itu pas hari H-nya ya. Mungkin 3 bulan. Ya, memang 3 bulan. Memang dalam merubah kondisi merubah paradigma di masyarakat itu kan nggak bisa 3 bulan ya. Nggak bisa secepat itu kan. Tetap butuh proses gitu kan. Saya pernah
dulu di lembaga lah, salah satu lembaga LSM ya. Itu tiap bulan kita keliling. Ya, harus merubah paradigma. Artinya konsistensi dalam merubah paradigma itu dilakukan dan dalam waktu rentang yang lama gitu. Iya, nggak bisa set gitu. Iya kan? Artinya generasi Gen Z dan di bawahnya harus dilibatkan secara langsung. Iya. Nah ini, dan kemarin itu kita sudah KPU ya, itu kan sudah memberikan ruang juga buat teman-teman pemilih pemula kan untuk terlibat di dalam menjadi penyelenggara kan. Misalnya jadi KPPS atau terlibat sosialisasi atau kan, kita terbuka menjadi duta gitu. Ya. Duta KPU. Iya. Duta KPU Kecamatan Pancoran Mas. Duta Pilkada. Nah, Duta Pilkada Kecamatan Pancoran Mas. Nah, diwakili oleh Gen Z dan generasi di bawah. Seru tuh. Nah, iya kan? Nah, ini tugas pemerintah nih. Iya. Dan dewan mungkin bisa dianggarkan gitu. Next gitu. Next ya. Karena penting banget ini. Kalau kita bicara ayo partisipasi tanpa ada insight lebih gitu, mungkin ya begitu-begitu aja menurut saya ya. Maaf kalau salah gitu. Banyak salah sih. Iya, tetap harus ada pendidikan namanya. Iya. Edukasi pemilih. Iya. Jadi KPU memang setelah pilkada selesai atau pesta demokrasi selesai, bekerja keras lah menyambut pesta demokrasi berikutnya. Iya. Gitu. Tidak hanya hitungan 3 bulan. Ya, harusnya dalam proses ini menuju 2029 harus diisi dengan ke masyarakat nih, sosialisasi. Iya, saya sepakat itu. Nah, makanya ini PR nih buat pemerintah dan dewan nih. Kalau saya ini mungkin sebuah indikator ya, atau memang salah. Kalau saya nanya-nanya itu nggak ada tuh yang main cita-cita jadi anggota dewan. Nggak ada ya. Pengennya jadi apa? Ayo jadi influencer. Iya. Jadi selebgram. Kalau dulu kan dokter, pilot, presiden. Kalau sekarang ini selebgram. Kayaknya duitnya langsung gitu. Nah mungkin ini masukan bahwa bagaimana menumbuhkan kepedulian di generasi muda kita, sehingga kalau ditanya cita-cita menjadi apa? Menjadi anggota dewan. Nah, itu keren tuh. Pasti partisipasinya meningkat itu. Iya, kan dia punya tugas juga bagaimana meraih suara. Iya. Jadi itu ya. Kalau dia punya targetan jadi anggota dewan, dia harus berpikir bagaimana. Iya. Apa jalan menuju sana, dia harus. Nah, ini harus disadarkan nih melalui KPU dan stakeholder yang memang concern di bidangnya. Iya nggak? Bener nggak? Bener. Ya aja lagi. Iya dong. Oke. Nah, faktor berikutnya adalah apakah Gen Z itu maunya kayak gimana sih menurut Abang? Gen Z itu maunya itu setelah kami ini ya. Iya. Ya, ada juga yang mau terlibat, ada juga yang apatis, ada juga yang ikut-ikutan. Banyaknya yang ingin terlibat kan? Nggak juga sih. Nggak juga? Ya, terbagi-bagi lah. Iya. Yang apatis justru karena kan mereka belum tahu ya, belum paham informasi tentang pilkada atau pemilu kan. Iya. Nah itu bos KPU sendiri yang ngomong lah. Nah, artinya memang nggak hanya sekali kita berikan informasi, pemahaman itu, tapi harus kalau perlu di misalnya di dalam pendidikan itu harus diselipkan itu, iya kan, tentang pendidikan pemilih. Jadi ketika dia masuk umur 17, kelas 3 lah, SMA gitu kan, atau sekarang sebutannya kelas berapa? 16 kelas berapa? 17, 18. Kelas berapa? 11, 12, 13. Aduh, kalau dulu 3 SMA. 3 SMA. Iya, artinya udah harus ditanamkan di sekolah-sekolah gitu kan. Jadi ketika kami memberikan informasi ada kelas 12 ya? 10, 11, 12. Ntar saya ditanyain, ini gimana sih nggak tahu gitu. Generasi baby boom. Padahal sih emang. Gitu. Oke, siap.
Jadi evaluasi berikutnya begitu ya Bang ya? Ya, Catatannya. terkait dengan ini apa namanya Peningkatan partisipasi ya, evaluasinya adalah kalau kami di KPU tetap harus menjaga apa namanya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ini. Artinya ketika publik sudah trust terhadap KPU terkait dengan proses penyelenggaraan ini, gitu kan? Artinya mereka sudah sadar terkait dengan apa namanya hak dan tanggung jawab mereka. Oke, menarik ya Bang kalau bicara partisipasi. Kemudian Bang, tadi kan disebutkan bahwa tingkat partisipasi di Kota Depok dan wilayah lain masih mendingan Depok Bang. Saya nggak bicara mendingan atau enggak ya, Iya. tapi paling nggak kami menghitungnya secara angka itu peningkatan 100.000 lebih kan. Oke. Nah, tapi secara persentase ya Nggak naik. berkurang dikit. Kurang dikit. Artinya dengan perbandingan itu, kalau boleh saya sebut, satu, KPU sudah bekerja keras, Ya, ya kan? Kemudian apa namanya, kepercayaan masyarakat juga menurut saya agak tinggi, ya, karena ada kenaikan, ya kan? Dan ketiga mungkin apa namanya, mitra KPU mungkin yang terkait pemerintah Kota Depok, Bawaslu dan media massa dan sebagainya juga terlibat. Gitu. Oh iya, mereka juga kan apa namanya melakukan tugasnya juga menginformasikan bahwa ya tahun ini ada pemilu, gitu, ada pilkada, gitu kan. Semuanya pasti apa namanya semua unsur ya pasti sudah ini. Artinya semua tahapan sudah dilakukan, kinerja kerja keras sudah dilakukan. Nah, bagaimana tinggal bagaimana pemilih memahami dan perlu untuk menyampaikan aspirasi atau menyalurkan hak suaranya. Itu kan catatan yang tadi kita. Iya, pendidikan. Terkait dengan angka sebenarnya kita bukan menjadi tugas kita, gitu kan. Angkanya rendah, tinggi atau sedang. Ya, tapi yang jelas kita apa namanya kita menjalankan aturan perundang-undangan bahwa KPU harus menyelenggarakan tahapan-tahapan. Oke. Nah, sekarang boleh saya agak detail nih. Di antara 11 kecamatan, paling mana yang tinggi? Saya lupa ada catatannya. Tingkat partisipasi ya? Iya. Bentar. Ada, saya lupa. Ini bukan? Bukan, sebentar. Kayaknya paling tinggi itu Pancoran Mas ya? Pancoran Mas ya? Saya lupa itu. Yang angkanya mencapai 100.000 lebih. Ya, ini presentasi nih. Iya. Presentasinya yang angkanya 100.000 lebih itu Pancoran Mas, Cimanggis, dan Sukmajaya. Iya, secara angka ya. Secara presentasi Sukmajaya kedua terendah. Kedua terendah ya? Iya. Oh. Secara makanya kan saya bilang kalau angka kita naik, presentasi kecil. Kecil ya? Iya. Oke. Bojong Sari kan 65%, Timur 65%, Sawangan 68%. Oh. Ya. Oke. Siap. Gitu, Pak. Berarti memang ini tinggal PR-nya bagaimana menyadarkan aja ya? Iya. PR-nya menyadarkan aja. Kalau nggak sadar-sadar ya nggak meningkat-meningkat. Oke, demikian Tribuners. Pilkada Kota Depok telah berjalan lancar dengan pemenang ya.
boleh dikatakan pemenang ya, yang dimenangkan oleh pasangan Sufyan Suri dan Chandra Ramansyah. Nah, indikator sebentar. Ya. Indikator apa namanya KPU apa namanya sukses atau enggak itu terlihat dari berjalannya apa namanya tahapan secara damai, berkualitas dan gitu. Tidak ada kerusuhan, nggak ada intrik. Ya. Kemarin juga nggak jadi. Iya, itu kan pertanda bahwa kita menyelenggarakan secara baik. Oke. Itu aja indikatornya itu. Bukan partisipasi ya. Bukan Kalau partisipasi itu proses demokrasi secara keseluruhan, artinya bukan menjadi tanggung jawab KPU juga. Jadi intinya kalau disebut berjalan lancar dan sukses itu minimal terjadi intrik ya. Kredibel juga kan. Kredibel, dipercaya ya. Keren. Tribunas, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Ahmad Firdaus, anggota KPU Kota Depok. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol-ngobrol berikutnya.